Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rifa Zahra. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, diperlukan sebuah rencana agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan, mempermudah, dan memperlancarkan proses belajar mengajar, dan dapat membantu guru untuk melihat, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP yaitu 1. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang diberikan. Ketiga, menggunakan metode dan media pembelajaran yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh. Langkah menyusun RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 yaitu 1. Menuliskan identitas mata pelajaran. Kedua, menuliskan standar kompetensi. Ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Keempat, menuliskan indikator pencapaian. Kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Keenam, materi ajar. Ketujuh, alokasi waktu. Kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Kesembilan, penilaian hasil belajar. Kesepuluh, menentukan media pembelajaran. Dan yang terakhir, merumuskan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya Ginatri Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai silabus. Apa itu silabus? Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan materi. Selanjutnya, fungsi silabus yaitu yang pertama, silabus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa. Buku siswa memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Kedua, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk artikulasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan sehingga dapat memudahkan guru untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, komponen silabus. Beberapa komponen yang harus ada dalam silabus yaitu yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah, memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti, merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat, kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukir atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keenam, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, selanjutnya saya Rina Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar. Jadi, bahan ajar itu apa sih? Bahan ajar itu dapat kita definisikan sebagai segala bentuk bahan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu para guru atau instruktur dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran, dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk dipelajari oleh peserta didik dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bahan ajar, ada 4. Yang pertama, ada bahan ajar cetak. Contohnya seperti modul, buku, lembar kegiatan siswa, live slide, well card, foto atau gambar, dan brosur. Yang kedua, ada bahan ajar audio. Contohnya seperti radio, piringan hitam, CD audio. Yang ketiga, ada bahan ajar audio visual. Contohnya seperti CD film. Dan yang terakhir ada bahan ajar multimedia interaktif. Contohnya seperti CD multimedia interaktif atau bahan ajar yang berbasis web. Nah, selanjutnya nih dalam membuat bahan ajar ada beberapa hal yang
dapat kita perhatikan. Yang pertama, memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik dalam rangka mendukung pemaparan materi pembelajaran. Yang kedua, kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks, tugas, dan lingkungan siswa. Yang ketiga, ada bahasa yang digunakan cukup sederhana karena siswa hanya berhadapan dengan bahan ajar ketika belajar secara mandiri. Selanjutnya nih, ada fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar itu ada apa aja sih? Fungsi bahan ajar itu terdapat dua bagian. Yang pertama, fungsi bahan ajar bagi guru, yaitu untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Sedangkan fungsi bahan ajar bagi siswa untuk menjadi pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari. Nah, dari kesimpulan materi bahan ajar ini dapat kita simpulkan bahwa peran guru itu sangatlah penting dalam merancang dan menyusun bahan ajar, sangatlah menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar. Nah, dengan adanya bahan ajar ini, guru akan lebih runtut dalam mengajarkan materi kepada siswa dan tercapailah semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Saya Rahma Susilowati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pembelajaran di sekolah. Apa sih media pembelajaran? Media pembelajaran yaitu alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan dengan cara efektif dan lebih efisien. Nah, menurut kalian apa sih tujuan dari media pembelajaran? Media pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Menurut kalian, apa sih manfaat dari media pembelajaran? Nah, manfaatnya tuh banyak banget. Nah, yang pertama itu, metode mengajar akan lebih bervariasi. Ya kan? Karena media pembelajaran itu akan menggunakan bervariasi media pembelajaran agar si peserta didik ini lebih mudah untuk memahami penjelasan dari seorang guru tersebut. Nah, yang kedua itu, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih relatif perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar para siswa. Nah, menurut kalian apa saja sih jenis dari media pembelajaran? Nah, jenis-jenis media pembelajaran itu yang pertama ada media audio, yang dimana media audio adalah media pembelajaran yang digunakan biasanya melalui alat indera pendengaran. Lalu yang kedua itu media visual, yang dimana alat bantu mengajar seorang guru dalam proses belajar mengajar yang biasanya melalui panca indera. Yang ketiga itu ada media audiovisual, yang dimana alat media pembelajaran ini menggunakan tulisan, suara, bergerak. Nah, lalu ada multimedia, ada media realia, dan ada media alat. Dengan adanya media pembelajaran, bisa menolong seorang guru untuk menyampaikan penjelasan materi yang disampaikannya. Karena guru bisa memberikan pengalaman belajar kepada siswa selain dari imajinasi, tetapi juga bisa dari pengalaman konkret melalui media pembelajaran. Pengertian lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD merupakan lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Keuntungan penggunaan LKPD yaitu sebagai sarana untuk membantu dan mempermudah kegiatan belajar mengajar sehingga akan membentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik. Menurut Prastowo tahun 2011, jika dilihat dari segi tujuan disusunnya LKPD, maka LKPD dapat dibagi menjadi 5 macam bentuk, yaitu pertama, LKPD yang membantu peserta didik untuk menemukan suatu konsep. Kedua, LKPD yang membantu siswa untuk menerapkan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. Keempat, LKPD yang berfungsi sebagai penguatan, dan terakhir, LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Selanjutnya, saya Gina Tri Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai macam-macam lembar kerja peserta didik atau yang disebut LKPD. Menurut Prastowo tahun 2011, jika dilihat dari segi tujuan disusunnya LKPD, maka LKPD dapat dibagi menjadi 5 macam bentuk, yaitu 1. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Kedua,
LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. Yang keempat, LKPD yang berfungsi sebagai penguatan. Yang kelima, LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan lembar kerja peserta didik atau yang disebut LKPD. Di antaranya, A. Dilihat dari segi penyajian materi, yaitu pertama, judul lembar kerja harus sesuai dengan materinya. Yang kedua, materi harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, materi yang disajikan secara sistematis dan logis. Yang keempat, materi yang disajikan secara sederhana dan jelas. Yang kelima, menunjang interaksi dan kemauan peserta didik untuk ikut aktif. B. Dilihat dari segi tampilan, yaitu yang pertama, penyajian sederhana, jelas, dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, gambar dan grafik harus sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, tata letak gambar, tabel, pertanyaan harus tepat. Yang keempat, judul, keterangan, pertanyaan harus jelas. 5. Mengembangkan minat dan mengajak peserta didik untuk berpikir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian dalam proses pembelajaran. Jadi, penilaian dalam proses pembelajaran yaitu sebagai proses untuk mendapat informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan tentang peserta didik, baik menyangkut kurikulum, proses pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan dari sekolah. Nah, ada beberapa fungsi dari penilaian dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana peserta didik tersebut memahami suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar dari peserta didik dalam rangka untuk membantu peserta didik memahami dirinya dan membantu peserta didik memahami keputusan tentang langkah-langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program pengembangan kepribadian maupun untuk pemilihan penjurusan. Nah, yang terakhir ada kontrol pendidik atau satuan pendidik tentang kemajuan perkembangan peserta didik tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari penilaian proses pembelajaran. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai oleh seseorang peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial maupun pengayaan. Yang terakhir ada memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester selanjutnya. Nah, apa sih itu teknik penilaian? Teknik penilaian adalah teknik untuk mengumpulkan informasi mengenai kemajuan belajar peserta didik yang dimana baik berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar. Nah, apa aja sih yang dalam teknik penilaian itu? Yang pertama itu ada tes tertulis, ada observasi, ada tes praktik, ada penugasan, ada tes lisan, ada penilaian portofolio, ada jurnal, ada penilaian diri, dan ada juga penilaian antar teman. Nah, apa aja sih prosedur penilaian itu? Nah, seorang guru harus dapat menyusun alat penilaian yang cocok di kelas, yang sesuai dengan karakter anak didik. Yang pertama itu penentuan tujuan penelitian. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi. Yang ketiga itu perumusan indikator pencapaian. Yang keempat itu penyusunan instrumen. Yang kelima, telaah instrumen. Yang keenam, pelaksanaan penilaian. Yang ketujuh, pengolahan dan penafsiran hasil penilaian. Dan yang terakhir itu adalah pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian, yang dimana prosedur penilaian ini sehingga untuk menyesuaikan dengan tujuan penilaian tersebut. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi, materi, maupun kata, tolong dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.